Oke. Ya berarti kortisolnya tinggi, ya gangguan ya Iya gangguan dok. neurotransmitter, ya gangguan apa. Oke. Kemudian kalau boleh nanya Bu, Iya dok. sebelum ikut protokol, ATEK-nya berapa, lalu sekarang berapa? Wah, udah setengah kayaknya dok. Sudah Kalau dulu separuh ya? sebelum ikut, iya udah separuh dok. Puji Tuhan. Terima Oke. kasih ya dok. Ya, saya juga cuma mau nanya itu, saya ingin ngetes gitu loh. Apakah yang sudah kita lakukan tuh bisa membantu biar orang lain yang belum ini juga makin semangat gitu. Mudah-mudahan mereka Sangat udah nggak dok, sangat pilih-pilih lagi itu. membantu. Iya, mencari jalan yang lain. Sudah ditunjukkan jalan yang benar kok masih cari yang lain, itu yang saya kadang-kadang heran ya. Enggak apa-apa ya. Jadi saya sudah ketemu ya, kebetulan saya sudah ketemu anaknya di Semarang ya. Sudah kita lakukan terapi blok ya, sudah kita bersihkan juga bloknya ya. Ibunya juga sudah kita lakukan. Ibunya sudah rajin juga melakukan terapi SAFE ya. Jadi untuk stem cell ini, mungkin nanti kapan-kapan ya, Pak Heri sama saya, buat orang-orang yang sudah ikut SAFE, kita akan ajarin ya caranya untuk mengakses GHKCU ini ya. Karena saya juga belum mempelajari secara detail, tapi saya tahu caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua yang harus di komunitas kita itu harus berbayar, ya enggak ya. Kalau kita bisa kerjakan ya kerjakan saja. Tapi terus terang, SAFE itu tidak semudah yang kita ucapkan ya. Ya memang tekniknya seperti itu, diketuk-ketuk iya, tetapi untuk menjadi seperti yang kita inginkan itu banyak syaratnya ya. Syaratnya waktu pertama waktu kita melakukan ya, itu dibutuhkan hati yang baik ya. Hati yang baik itu hati yang YKIPS ya, yakin, khusyuk, ikhlas ya. Ini sementara saya mute dulu ya teman-teman yang ini ya, biar supaya nggak masuk ya. Oke, hati yang yakin, khusyuk, ikhlas ya, penuh syukur ya, ya seperti itu kita butuhkan. Itu nggak mudah ya Bapak Ibu ya, selama kita masih punya sama emosi ya. Oleh sebab itu saya balik minta ke teman-teman, ayo teman-teman belajarlah SAFE. Dan belajar itu kalau bisa dari sumber yang benar ya, melalui kami sih lewat Logos ya, karena foundernya atau penciptanya sendiri ya. Kita lewat sana ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh lihat ya. Kemudian boleh lihat itu yang jadi materi ya, materi pertama kita waktu kita nanti masuk di program edukasi. Ya Bapak Ibu akan diarahkan ke sana dulu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nonton video tentang protokol Dokter Senjaya, Bapak Ibu akan dimasukkan dulu untuk mempelajari SAFE. Dan di sana kalau Bapak Ibu pun nggak mau ya, nggak mau, dok saya nggak mau dok, disuruh belajar, suruh ini nggak mau dok. Di situ juga sudah ada caranya Bapak Ibu ya. Yang secara sepintas yang kita sudah dikasih izin sama Logos untuk berbagi ke Bapak Ibu, silakan dipraktekkan ya. Tentunya ya ilmunya jadi separuh-separuh ya. Oke, Bu Neni, tak rasa kita sudah punya gambaran ya, dari tes asiranya kita juga sudah tahu ya. Nanti coba ya kita lihat ya, mudah-mudahan Etanael ya bisa menjadi salah satu kandidat untuk kita lakukan terapi ya. Walaupun kita tadi lihat ya ada ciri-ciri dari gangguan vestibuler ya Bapak Ibu ya. Dari kecil sudah ada gangguan jalan ya, keseimbangan ya. Itu salah satu ciri dari gangguan vestibuler. Ya, enggak apa-apa ya, nanti kita bisa lakukan. Ada Baik. pertanyaan lagi, Ibu Neni? Itu dulu dok, terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Neni ya. Sekarang kita lanjut ke Mama Minglung. Silakan Mama Minglung. Malam dok, malam Pak Selamat Heri, malam Bu. malam semua. Ya mau cerita tentang Minglung. Ya. Saya yakin sih kalau dia ada brain injury ya. Dulunya dia lahirnya kan sesar ya dok. Tapi enggak ada kendala sih, enggak ada kendala. Cuman kuning ya, kuning. Sempat disinar di rumah sakit semingguan gitu. Terus habis itu perkembangannya bayi sih normal.
Oke. Malah menurut saya lebih cepat dari kakak-kakaknya karena kita ada perbandingan kakaknya 2. Dia 8 bulan sudah jalan, sudah mama papa, terus setahun 2 bulan dia batuk pilek gitu, terus muntah. Jadi tidurnya kan sama saya. Jadi muntah susunya balik lagi ke dia. Jadi itu cuman hitungan detik aja. Aku tidur munggungin dia muntah ke punggung saya gitu, saya balik udah biru. Udah Maksudnya biru. balik itu ketelen lagi gitu susunya? Iya kayaknya, karena saya balik Oke. badan lihat dia sudah biru dong. Udah Oke. biru. Oke. Saya dudukin, tepuk-tepuk gitu, terus nangis. Itu sempat mau saya bawa ke rumah sakit, tapi udah nangis, udah bisa napas, ya udah pikir udah normal lagi lah, pikirku gitu. Tapi ternyata setelah itu perkembangan bahasanya jadi stuck gitu dok. Sebentar Jadi Bu, sempat itu umur berapa tadi yang muntah ini? 1 tahun 2 bulan, Oke, terus sekitar tadi segitu. dia sudah jalan tadi Jadi umur 8 bulan ya? 8 bulan udah belajar jalan Fase sendiri. merangkak sama fase merayap? Nah itu nggak lewat, dia Oke. langsung berdiri, Oke. langsung jalan. Berarti anak-anak ini yang punya nanti gangguan motorik ini. Gangguan motoriknya pasti muncul ini. Kalau nggak pakai merayap, nggak pakai merangkak, pasti gangguan motorik. Ya, anak saya Dokter Mariska juga gangguan motoriknya. Dilemparin bola suruh nangkep nggak bisa Bapak itu. Iya, ini kita ya terapinya ya salah satunya merangkak itu dok. Oke, ya. Oke Bu, silakan dilanjut Bu. Saya tadi cuma mau make sure kalau saya ngikutin ceritanya dengan benar. Ya, jadi perkembangan bahasanya jadi terlambat sekali menurut saya. Nah sebelumnya memang dia sudah berbahasa sebelum Sudah, dia maksudnya kejadian itu? iya sudah mulai mama papa, maksudnya lebih cepat, udah mulai kosakata mulai sesuai umur lah menurut saya dok. Setahun lebih udah mulai ngomong-ngomong biasa, terus sempat ya nggak ada perubahan gitu, nggak nambah, nggak jadi misalnya Mickey Mouse itu ya mih moh gitu terus, sama nggak jelas gitu dok. Terus 2 tahun setengah nggak ada, kok ini perkembangan bahasa agak lambat. Jadi saya mulai terapiin. Pertama udah lupa juga, udah agak lama di Kelampis sana yang Non-biomedis pakai ya audio. ceritanya itu ya? Ya, pakai Oke, terapi audio itu dok. non-biomedis. Oke. Ya, pakai audio sama, jadi dia mix sama terapi ABA gitu. Oke. Tapi ya udah lumayan agak lama ya nggak ada perkembangan juga, nggak terlalu banyak gitu. Jadi saya pindah ke mata hati, terapi di mata hati. Itu juga kita udah sempat nyoba ke ya kayak dokter bilang lah, pulaan kemana-mana. Sempat ke psikiater juga. Itu minum obat juga, cuman saya nggak sreg karena saya nanya saya cek itu obat penenang, jadi saya kurang suka ya, kurang sreg. Karena anaknya jadi memang pendiam tapi ya kayak ngantukan gitu dok. Kayak zombie kalau saya bilang. Iya Manut ngantukan. tapi Iya gak jelas gitu. ngantuk. Oke. Nggak kayak anak pada umumnya. Jadi akhirnya saya mix mata hati, malam saya panggil terapis juga untuk ke rumah. Tapi masih nggak bisa juga. Jadi saya tetap ikut. Pokoknya di mata hati Bu Mingfe ada apa yang saya ikutin semua dok. Oke. Jadi dulu sampai yang dokter itu Karin apa itu semua, dari Karin dari semua Afrika Selatan. saya ikut juga. Terus stem cell saya juga ikut juga. Nah, Bu cerita tentang stem cell mumpung ada yang nanya tadi. Ayo, tolong ceritain stem cell sedikit. Nah, ini jadi yang dokter bilang domba itu juga saya sudah coba juga, itu rekomend dari teman saya yang dokter.
Tapi nggak terlalu signifikan menurut saya, Dok, nggak ada perubahan. Terus saya pernah yang Dokter Karina Ikrar itu stem cell juga itu 3 kali, mungkin ada 3 kali saya ke Makassar sana buat stem cell. Itu juga nggak signifikan menurut saya untuk Oke. harga yang lumayan. Coba Tapi Bu, dibilang dulu enggak apa-apa. Ini kan internal kita, biar mereka itu menghargai program yang kita buat. Kalau ya program itu itu murah banget. Kalau boleh nanya yang di Jerman domba itu berapa kira-kira Bu? pakai dolar, Dok, itu. Mm-mm. Sekitar 5.000 sampai 10.000, Dok, tergantung kita ngambil yang Mm-mm. untuk apa. Betul. Terus saya yang Taruna Ikrar itu juga sekitar 50 juta ya, tapi aku sudah lupa juga, udah Nggak lama. apa-apa. Itu per kali ya Bu ya, Per 50 juta. kali, iya, per Oke. kali Ya. kayaknya. Itu sekitar Oke. 50 juta satu kali. Itu kalau yang Karin lebih, itu kan Ya. suplementasi sama Asira juga. Tapi Ya. nggak ada Bikom. Ya. Tapi itu harus diet khusus. Dulu saya sampai sekarang masih gaps itu, gaps diet. Ya. Memang berhasil kok. Nggak bisa dibilang nggak berhasil. Ada yang Ya berhasil. Cuman ada lah, perjuangannya ada. kita. Ya. Kalau untuk diet itu ya, aduh, amit-amit lah. Itu lumayannya dari itu anak saya nggak pernah sakit. Oke. Karena kan saya stop gula, stop itu Mm-mm. kan. Itu Minggu nggak pernah sakit. Biasanya kalau habis saya ajak pulang ke rumah mertua, Mm-mm. baliknya pasti Sakit. sakit, batuk, pilek apa gitu. Mungkin Ya. perubahan suasana, perubahan cuaca gitu. Itu Nah, juga sejak gap dibahas Bu. saya Ya, di nggak pernah video sakit itu lagi. tadi. Ya, Dokter Joker juga bahas Mm-mm. masalah diet karbo. Ya, jadi dia untuk membakar keton. Ya, jadi kan di GAPS itu membakar keton. Ya. Ya, Jadi ya berarti ya sudah memperbaiki lah ya, ikut membantu ya, ya. regenerasi. Oke, good. Ya. Mm-mm. Ya, Oke, lalu apa lagi Bu? saya ikut juga ini Mm-mm. apa ya? Setelah itu hidrokolon juga saya ikut, Dok. Pokoknya Pokoknya sudah ini ceritanya orang jajan panik ya. kemana-mana, Dok. Pokok apapun yang ada, Ya, dicoba ya. Dan semua berharap ya, namanya ikhtiar kok ya. Ya boleh ya, enggak ya apa-apa. kan karena kita kan belum tahu autis kan Ya, nggak ada obat yang spesifik juga ya. kalau menurut Mm-mm. Jadi semua bilang ya udah dicoba aja, yang mana kita juga kan Oke. belum tahu. Nah, terus saya udah nyoba itu juga, hidrokolon juga. Saya Mm-mm. udah nyoba ini juga pakai cannabis oil juga. Oke. Cannabis Itu oil HBOT juga. sudah belum? Hiperbarik. Belum yang itu enggak, Dok. Itu enggak, Kenapa Dok. kok belum? Baru tahu atau memang ada alasan Enggak untuk pernah tidak? enggak pernah itu Nggak pernah sih, dengar. Dok. Heeh. Oke. Oke. Tadi kalau Terus pengen dengar mau tak tanya sekalian tuh hiperbarik ya. jajannya kebanyakan, Dok. Oke. Terus apa lagi? Mengenai yang dokter bilang pengaruh ke mata, itu saya juga sudah ke dokter mata Mhm. khusus anak. Ya, Ya, itu rekomend dari Roseli. Saya juga tahu itu dokternya di terapis juga. Jakarta itu, spesial dokter mata anak itu. Oh, saya enggak, saya ke Oh enggak. London, Dok. Oh, malahnya ke sana ya, malah bukan yang ke sini ya. Oke. Ya Itu karena dokter. kan saya pakai terapis ini yang dari kenalannya Karin Iya, iya, itu. iya. Oke. Heeh. Jadi untuk teman-teman, saya cuma motong sebentar ya Bu ya. Kalau kepingin tahu dokter mata khusus anak ya, spesialis Itu Rini apa siapa ya, Dok? Rini Mahendrastari, ya adanya Ya, di Bintaro ya. itu saya pernah untuk Mhm. kakaknya. Oke, itu dokter Rini Heeh. Mahendrastari ya. Ya, di Bintaro, Dok. Saya pernah Ya, juga terima untuk kasih. kakaknya itu silinder kakaknya juga. Ya. Ternyata Minglung juga ada silindernya juga. Nah, ini ya nanti yang Mm-mm. kemungkinan nanti kalau kita lihat ada gangguan komunikasi. Ya, ini belum ditanya ya. Kita belum Mm. nanya ini. Ada nggak gangguan komunikasi si Minglung ini? Ya itu memang komunikasinya ada, Ya, kognitifnya dari kurang, mata Dok. ya salah satunya ya Mm-mm. kita lihat ya. Oke. Ya, jadi menurut dokter mata
yang di London itu memang ada gangguan. Jadi dites macam-macam juga dok di sana. Memang dia khusus anak-anak juga.